Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Buku, Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumite Koga ini adalah panduan yang mengajak kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bebas, bahagia, dan berarti dengan melepaskan diri dari ekspektasi dan penilaian orang lain. Dalam buku ini, kita akan diperkenalkan pada dua tokoh utama, Ichiro dan Kishimi, yang melalui serangkaian pertemuan dan percakapan, menjelajahi konsep-konsep penting seperti hidup tanpa ketergantungan pada penerimaan orang lain, tanpa pertentangan, tanpa kepedulian berlebihan, tanpa penyesalan, tanpa kebencian, tanpa ketergantungan pada cinta orang lain, dan tanpa harapan eksternal. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menemukan kebebasan emosional, kebahagiaan, dan pertumbuhan pribadi dengan menjadi diri sendiri tanpa takut atau ketergantungan pada opini orang lain. Kami akan berusaha merangkum poin-poin penting dari setiap bab dalam buku ini agar Anda dapat memahami pesan utama yang disampaikan oleh penulis. Meskipun ringkasan ini memberikan gambaran umum, disarankan untuk membaca buku secara keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendapatkan manfaat dari panduan praktis yang disediakan oleh penulis. Buku ini mengenalkan pembaca pada dua tokoh utama, Ichiro dan Kishimi. Ichiro datang untuk berkonsultasi dengan Kishimi tentang masalah pribadinya. Dalam pertemuan pertama, mereka berbicara tentang adlerian psikologi yang akan membantu Ichiro memahami mengapa dia merasa tidak disukai oleh orang lain. Kishimi menjelaskan pentingnya hidup tanpa ketergantungan pada penerimaan orang lain. Selanjutnya mereka membahas konsep hidup tanpa pertentangan dan cara menghindari konflik dalam hubungan. Dalam bab lainnya, Kishimi mengajarkan tentang hidup tanpa kepedulian terhadap opini orang lain, hidup tanpa penyesalan, hidup tanpa kebencian terhadap orang lain, hidup tanpa cinta dari orang lain, dan hidup tanpa harapan. Buku ini mengajak pembaca untuk menjadi diri mereka sendiri, memaafkan diri sendiri, dan mencari kebahagiaan dalam diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain atau harapan eksternal. Para penulis buku ini mengajarkan pentingnya menerima dan menghargai keputusan yang telah diambil di masa lalu. Ini berarti melihat kembali pengalaman hidup tanpa penyesalan yang berlebihan. Konsep hidup tanpa penyesalan ini membantu seseorang untuk berkembang dan tumbuh secara pribadi. Dalam buku ini, penulis juga membahas betapa pentingnya hidup tanpa kebencian terhadap orang lain. Kebencian dapat merusak hubungan dan kebahagiaan seseorang. Oleh karena itu, buku ini mengajak pembaca untuk memaafkan dan melepaskan dendam, serta mencari cara untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Konsep hidup tanpa cinta dalam buku ini menekankan pentingnya mencintai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terlalu bergantung pada cinta dari orang lain untuk merasa bahagia. Bagian akhir buku ini penulis membahas konsep hidup tanpa harapan, di mana seseorang tidak bergantung pada harapan untuk merasa bahagia. Ini mengajak pembaca untuk menerima kehidupan apa adanya dan menemukan makna dalam setiap momen. Secara keseluruhan, buku ini yang mengajak pembaca untuk hidup lebih bebas, mandiri, dan bahagia dengan merangkul prinsip-prinsip seperti hidup tanpa ketergantungan, pertentangan, kepedulian berlebihan, penyesalan, kebencian, ketergantungan pada cinta orang lain, dan harapan eksternal. Buku ini menjadi panduan untuk mengubah pola pikir dan mencapai kebebasan emosional serta pertumbuhan pribadi. Penulis menunjukkan bahwa hidup tanpa ketergantungan pada penerimaan dan persetujuan orang lain adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kebebasan emosional. Konsep adlerian psikologi yang diperkenalkan dalam buku ini membantu pembaca memahami dasar-dasar psikologi yang mendukung ide-ide tersebut. Dalam setiap bab, pembaca dapat menemukan petunjuk dan panduan konkret tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis,
tetapi juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis untuk membantu pembaca mengembangkan keberanian menjadi diri mereka sendiri. Pesan utama buku ini adalah bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mengubah diri mereka sendiri dan mencapai kebahagiaan tanpa tergantung pada eksternal. Ini adalah pesan yang memberdayakan pembaca untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka dan berhenti merasa terjebak dalam ekspektasi dan penilaian orang lain. Buku ini merupakan sebuah sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi mereka yang mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, mengatasi ketakutan dan kekhawatiran, dan mencapai kebebasan emosional. Kedua penulis buku ini menggambarkan perjalanan tokoh-tokoh utamanya, Ichiro dan Kishimi, dalam menggali konsep-konsep ini melalui percakapan dan pertemuan mereka. Pembaca dapat merasakan perkembangan karakter mereka seiring berjalannya cerita, yang membantu mengilustrasikan bagaimana prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Buku yang menyoroti pentingnya memahami dan menerima diri sendiri, termasuk menerima keputusan yang telah diambil di masa lalu. Hal ini membantu membuka jalan bagi pertumbuhan pribadi yang lebih positif, di mana seseorang dapat melihat masa lalu sebagai bagian dari perjalanan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Pembaca juga diajak untuk menghindari perangkap kepedulian berlebihan terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. Buku ini mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat dan ekspektasi orang lain. Terakhir, konsep hidup tanpa harapan memperkuat ide bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam diri sendiri dan dalam setiap momen kehidupan. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan ekspektasi berlebihan dan membuka diri untuk menerima apa adanya. Secara keseluruhan buku, Berani Tidak Disukai, adalah inspirasi yang mendorong pembaca untuk menjalani kehidupan yang lebih berarti dan membebaskan diri dari belenggu bilangan sosial. Buku ini memberikan pandangan yang dalam tentang bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan dan kebebasan emosional dengan menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau ketergantungan pada orang lain. Kebebasan emosional dan kebahagiaan sejati dapat ditemukan dengan melepaskan diri dari ketergantungan pada penerimaan orang lain. Seiring kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini, kita dapat merasakan transformasi dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Buku ini bukan sekadar teori, melainkan juga panduan praktis untuk mencapai perubahan positif dalam kehidupan. Oleh karena itu, disarankan untuk membaca buku ini secara keseluruhan, merenungkan konsep-konsep yang diajarkan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat mencapai kebebasan emosional, kebahagiaan sejati, dan pertumbuhan pribadi yang berarti. Demikian tadi rangkuman buku Berani Tidak Disukai karangan Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.